Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Yolanda. Kita sekarang akan belajar tentang IPS. Kita masih melanjutkan yang bab 3. Nah, yang sekarang akan kita bahas yaitu perdagangan antar daerah atau antar pulau dan antar negara, ekspor dan import. Jadi, pada saat ini perdagangan antar daerah atau pulau tidak lagi dengan cara tradisional, walaupun ada beberapa wilayah yang masih mempertahankan cara tradisional. Jual beli online telah memudahkan masyarakat untuk melakukan perdagangan lintas daerah bahkan lintas negara. Perdagangan antar daerah atau antar negara akan terjadi jika ada produk yang diperdagangkan. Untuk menghasilkan produk diperlukan kegiatan ekonomi berupa apa, anak-anak? Ya, berupa aktivitas produksi. Jadi aktivitas produksi itu akan menghasilkan suatu produk. Nah, produk apa saja yang dihasilkan bergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah. Contoh, di Jawa Barat ada memproduksi minyak, teh, susu, sutra, baterai, kertas, beras, pupuk. Sedangkan yang ada di Kalimantan Timur ada yang memproduksi kayu lapis, gas alam cair, minyak bumi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, antara Jawa Barat dan Kalimantan Timur itu sudah terjadi interaksi ekonomi. Kok bisa terjadi interaksi ekonomi? Karena Jawa Barat menawarkan beras, susu, teh ke Kalimantan Timur. Begitupun juga sebaliknya, sehingga muncul adanya apa, anak-anak? Penawaran dan permintaan dari kedua daerah tersebut. Nah, itu tadi sebagai pengantar untuk kita masuk ke materi berikutnya. Kalian sudah paham kan apa yang dimaksud dengan pengertian perdagangan? Jika sudah paham, kita bisa lanjut untuk belajar ke perdagangan antar pulau serta perdagangan internasional. Yang pertama yaitu perdagangan antar pulau atau antar daerah. Jadi, perdagangan itu sebuah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi, tidak ada pemaksaan. Dengan adanya bantuan alat komunikasi, jasa kirim serta internet, jarak bukanlah lagi masalah. Perdagangan antar pulau dilakukan oleh beberapa pelaku ekonomi dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan ini diperoleh dari apa, anak-anak? Dari selisih harga beli dengan harga jual. Akan tetapi, jika barang tersebut diproduksi sendiri, maka keuntungan yang diperoleh dari hasil selisih antara harga jual dan biaya produksi. Yang kedua yaitu memperluas jangkauan pasar. Jadi jangkauan pasar yang dimaksud yaitu jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Yang kedua yaitu perdagangan antar negara. Jadi sekalipun kita berbeda negara, kita pun dapat melakukan perdagangan dengan mudah. Apa sih yang dimaksud dengan perdagangan antar negara itu? Yang dimaksud adalah individu atau lembaga dari negara kita yang menjual atau membeli barang dari individu atau badan yang ada di luar negeri. Jadi, adanya aktivitas perdagangan antar negara akan menimbulkan aktivitas yang dinamakan ekspor dan import. Nah, untuk memahami lebih lanjut, mari kita akan lihat di slide berikutnya. Sama dengan perdagangan antar daerah, perdagangan internasional yaitu perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas kesepakatan bersama. Jadi, ruang lingkup perdagangan antar negara itu berkaitan dengan beberapa hal berikut. Yang pertama, adanya perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain. Perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Dan penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Ada beberapa ciri perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Yang pertama, perdagangan internasional membutuhkan valuta asing.
Dan yang kedua, transaksi dalam perdagangan nasional membutuhkan waktu lama. Yang ketiga, cara pembayaran dalam perdagangan internasional relatif rumit. Dan yang keempat, perbedaan kebijakan yang diterapkan oleh tiap negara. Yang selanjutnya yaitu, kalian masih ingat tadi saya sebutkan bahwa aktivitas dalam perdagangan nasional akan menimbulkan apa anak-anak? Ekspor dan impor. Nah, dalam kegiatan perdagangan internasional itu melibatkan minimal dua pihak, yaitu eksportir dan importir. Kalian sudah tahu apakah itu? Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Nah, ekspor ini dilakukan oleh seseorang atau badan. Pelaku ekspor inilah yang disebut dengan eksportir. Mereka memiliki tujuan utama yaitu apa? Untuk memperoleh keuntungan. Yang selanjutnya yaitu import. Import adalah orang atau lembaga yang membeli barang luar negeri untuk dijual lagi di negaranya. Nah, orang atau lembaga yang melakukan import disebut dengan importir. Importir melakukan kegiatan import karena menginginkan laba. Nah, kegiatan dari import dilakukan apabila harga barang yang bersangkutan di luar negeri itu lebih murah. Yang selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Yang pertama, satu, memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor. Contohnya seperti kemudahan mengurus perizinan. Jadi diharapkan dengan adanya kemudahan mengurus perizinan serta memberikan fasilitas kepada produsen, dengan ini maka harga faktor produksi yang murah itu dapat menurunkan harga jual sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Dan hal ini juga akan menjadikan produsen menjadi semangat untuk berproduksi. Yang kedua ada menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Jadi nilai tukar rupiah ini sangat penting bagi eksportir ya anak-anak ya. Karena para eksportir ini akan menghitung biaya produksi dari produk ekspornya. Dengan kepastian nilai rupiah, maka para eksportir akan lebih mudah dalam menentukan harga produknya di pasar internasional. Seperti itu. Yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Ini tujuannya agar masing-masing negara memperoleh keuntungan. Yang keempat, meningkatkan promosi. Nah, ini jadi dalam rangka untuk memperkenalkan produk dalam negeri di pasar internasional, jadi promosi itu merupakan salah satu hal yang paling penting untuk dilakukan. Tuh. Jadi seperti pameran dagang, festival olahraga, seni ataupun kegiatan lainnya yang dapat berfungsi sebagai promosi. Seperti itu anak-anak. Ada beberapa faktor yang mendorong adanya perdagangan antar negara atau internasional. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan SDM dan teknologi dalam mengelola sumber daya alam. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu adanya pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk. Yang keenam, keinginan untuk membuka kerjasama hubungan politik. Yang ketujuh, terjadinya era globalisasi sehingga tidak ada satu negara pun di dunia yang dapat hidup sendiri. Lalu, ada 3 perbedaan utama dalam perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Apa saja anak-anak? Yang pertama, peluang perdagangan yang lebih luas. Jadi, pada perdagangan internasional, suatu negara itu dapat menjual barang atau jasanya ke negara lain dan bisa membeli barang atau jasa dari negara lain. Dalam perdagangan antar pulau, kita hanya dapat melakukan perdagangan hanya
antar daerah atau antar pulau saja, tapi dalam lingkup satu negara yang sama. Jika tidak ada perdagangan antar negara, maka orang Indonesia tidak bisa memiliki mobil. Orang Amerika juga belum tentu bisa makan pisang, seperti itu.